Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Mengucap syukur jika Tuhan boleh memberkati kita sepanjang minggu yang telah berjalan dalam usaha dan pekerjaan, sehingga semuanya dapat kita lalui dalam pertolongannya. Pada saat ini sebelum kita akan mengakhiri pekan ini, mari kita bersama-sama akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya saya akan membaca satu bagian firman di dalam kitab Amsal pasalnya yang keempat. Ayatnya yang ke-18 berkata, "Tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari." Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Bapa kami yang di surga atas kasih dan kemurahan-Mu yang boleh kami rasakan sepanjang minggu ini. Dan hari ini kami ada di akhir pekan. Kami mengucap syukur untuk setiap berkat-berkat yang telah Engkau limpahkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, saat ini kami akan merenungkan firman-Mu. Roh Kudus-Mu bekerja, menolong kami agar kami dapat mengerti kebenaran firman-Mu dan kami menjadi pelaku firman Tuhan. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, dari bagian firman Tuhan ini, Amsal pasal 4 ayat yang ke-18, kita merenungkan bahwa hikmat dihasilkan melalui suatu keputusan yang diikuti oleh kedisiplinan seumur hidup. Tidak mengherankan Bapak Ibu Saudara bahwa di dalam teks ini kita melihat sang ayah menasihati dan mendorong anaknya untuk terus berpegang pada didikan hikmat dan tidak boleh melepaskannya di dalam ayatnya yang ke-13. Karena begitu penting untuk berpegang pada hikmat. Mengapa Bapak Ibu Saudara? Sang ayah berulang kali meminta agar anaknya untuk berjalan di dalam hikmat. Pentingnya pengulangan nasihat ini adalah karena orang fasik selalu berusaha membuat orang-orang lain tersandung. Mereka tidak dapat tidur jika tidak mencelakai orang lain. Kita dapat membacanya di dalam ayat yang ke-16. Maka jika kita tidak berhati-hati, kita bisa jatuh dan mengikuti jalan orang fasik. Pentingnya hikmat dapat dilihat dari keuntungan yang ditemukan saat kita menjalani kehidupan ini dengan hikmat Tuhan. Misalnya tahun-tahun hidup orang berhikmat akan menjadi banyak. Hikmat akan membuat orang bebas melangkah terus dan tidak terhambat. Hikmat akan memimpin orang pada hidup yang dikehendaki oleh Tuhan. Yang terpenting dalam menjalankan hikmat adalah menjaga hati dengan segala kewaspadaan. Amsal pasal 4 ayat 23. Hati dalam konsep Ibrani adalah pusat keberadaan seseorang, mencakup akal budi, perasaan dan kehendak. Hikmat bukanlah respon yang bersifat lahiriah saja, tetapi hikmat adalah perkataan dan tindakan yang akan lahir dari seseorang yang mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Sebagai proses dalam menjaga hati, seseorang harus menghindari mulutnya dari hal-hal yang tidak benar. Bapak Ibu Saudara, sesungguhnya orang yang dapat menjaga lidahnya adalah orang yang sempurna, yang dapat mengendalikan seluruh tubuhnya. Tidak mudah untuk memilih jalan hikmat, karena ada begitu banyak godaan-godaan dari orang fasik. Namun kita harus terus berpegang dan bertekun dalam hikmat Tuhan, karena hanya dalam hikmatlah kita beroleh hidup yang berkenan kepada Allah. Dalam Mazmur pasalnya yang keempat, ada begitu banyak godaan-godaan di dalam kehidupan penulis Amsal. Tetapi dengan hikmat daripada Tuhan, dia dapat melalui semuanya. Bahkan dia boleh menjadi kuat, menjadi pribadi yang terus berpengharapan di dalam Tuhan, karena ada hikmat di dalam dirinya. Ketika kita memiliki hikmat, maka kita akan dapat menghadapi segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita. Dari mana kita memperoleh hikmat? Hikmat kita peroleh dari persekutuan kita dengan Tuhan, dalam perenungan firman Tuhan, dalam melakukan kebenaran firman Tuhan. Dari hari ke hari, hikmat akan terus diberikan kepada kita. Di dalam surat Yakobus dikatakan bahwa jika engkau kekurangan hikmat, mintalah kepada Dia sumber hikmat itu. Mari dalam kehidupan kita belajar untuk berserah sepenuhnya kepada Tuhan, karena Dialah sumber hikmat. Kita meminta kepada Tuhan agar Dia yang terus hadir dalam kehidupan kita, menguatkan dan meneguhkan seluruh firman-Nya dalam hidup kita, sehingga tindakan kita, perkataan kita, pemikiran kita, dan apapun yang kita kerjakan, semuanya berdasarkan hikmat Tuhan. Mari kita berdoa.
Bapa di surga, terima kasih, kami bersyukur. Hari ini kami merenungkan firman-Mu, betapa pentingnya kami memiliki hikmat, karena orang-orang bisa jatuh, orang-orang bisa mengalami kegagalan karena tidak adanya hikmat. Tetapi sebaliknya, orang-orang akan menjadi sukses, akan kuat, akan mampu menghadapi segala situasi saat mereka dipenuhi oleh hikmat Tuhan. Kami mau belajar hikmat-Mu setiap hari ya Tuhan. Biar lewat kebenaran demi kebenaran yang kami baca dan renungkan, itu boleh menolong kami untuk dapat memiliki hikmat. Kami bersyukur, berkati waktu istirahat kami, dan berkati ketika kami mempersiapkan diri untuk beribadah pada besok hari. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami, keluarga kami, usaha pekerjaan kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah renungan akhir pekan kita malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.